The winner is Jackson Rizzo. Very well deserved. Yeah, it was a little bit of a surprise. We have so many players that had such incredible seasons last year, achieved amazing things. Anything voted for by your peers is particularly special, and yeah, huge reward for what was Kalau been. tiba-tiba track record saya nggak bisa. Masa terus tiba-tiba ini gara-gara mafia. It's not me lah, kalau gitu bukan salah. Tapi kalau Dan itu saya sangat suka. Karena kalau saya dibilang ditekan-tekan nama mafia saya kalau tekanan dari Kata pelatih Australia soal lawan timnas Indonesia pada Maret mendatang. Banjir pujian, Erick Thohir dinilai bahwa timnas Indonesia dan Liga Sepak Bola Tanah Air jauh lebih baik. Hasil survei, publik yakin kualitas timnas Indonesia meningkat. Australia bakal menjamu timnas Indonesia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, tim berjulukan Sochros itu bertandang ke Cina pada 25 Maret 2025. Tony Popovich menilai pertandingan bulan Maret sangat penting. Saya segera belajar bahwa setiap pertandingan, bisa dibilang, adalah pertandingan yang harus dimenangkan, kata Tony Popovich. Tidak banyak waktu dalam sepak bola internasional untuk memikirkan pertandingan terlalu. Jadi kita tahu bahwa Maret adalah yang paling penting. Tetapi kita juga tahu bahwa pada bulan Juni, mungkin ada pertandingan yang menentukan, ujarnya. Meski menilai laga melawan timnas Indonesia dan Cina penting, ia juga sudah menatap laga bulan Juni melawan Jepang dan Arab Saudi. Australia menjamu Jepang di Perth Stadium, Perth pada 5 Juni 2025. Setelah itu, laga terakhir bertandang ke markas Arab Saudi pada 10 Juni 2025. Kami memperoleh hasil yang baik saat melawan Jepang di kandang lawan, dan kami berharap dapat bermain melawan mereka di sini, kata Popovich. Saya perkirakan permainannya akan berbeda. Dengan dukungan tuan rumah, itu bisa cukup untuk memperoleh kemenangan penting, ujarnya. Grup C diisi oleh 6 tim. Klasemen Grup C dipimpin oleh Jepang dengan 16 poin. Di posisi kedua ditempati Australia dengan 7 poin, timnas Indonesia di peringkat ketiga dengan 6 poin. Arab Saudi di posisi keempat dengan 6 poin. Bahrain di peringkat kelima dengan 6 poin, Cina di posisi terakhir juga dengan 6 poin. Hanya juara dan runner-up grup lolos langsung ke Piala Dunia 2026, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk tiket tersisa. Banjir pujian, Erick Thohir dinilai bahwa timnas Indonesia dan Liga Sepak Bola Tanah Air jauh lebih baik. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, lempar pujian kepada Erick Thohir. Dia menilai Erick Thohir sebagai ketua umum terbaik di PSSI. Sebab, di bawah kepemimpinannya di PSSI, Erick Thohir bisa membawa dampak besar terhadap timnas Indonesia dan sepak bola tanah air. Menurut Muhammad Kusnaini, kini timnas Indonesia dan sepak bola tanah air menjadi jauh lebih baik. Muhammad Kusnaini bicara soal perkembangan timnas Indonesia dan Liga Sepak Bola Tanah Air di bawah kepemimpinan Ketum PSSI, Erick Thohir. Kusnaini mengatakan bahwa Erick sukses membuat skuad Garuda dan kompetisi berkembang lebih baik. Hal tersebut diungkapkan Kusnaini saat hadir menjadi pembicara dalam rilis survei indikator politik Indonesia dengan tema isu-isu persepak bolaan di mata publik dan pertaruhan besar PSSI pada Kamis 16 Januari 2025. Pria yang akrab disapa Bungkus itu bahkan mengatakan, tanpa survei juga harus diakui tingkat kepuasan masyarakat terhadap Erick Thohir dalam memimpin PSSI sangat tinggi. Harus diakui Erick adalah ketum PSSI terbaik,
Dilihat timnas sangat berhasil dari segi prestasi, peringkat FIFA, profit center serta mampu memberikan rasa kebanggaan dan rasa nasionalisme yang luar biasa. Ujar Kusnaini, dilansir dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Kamis 16 Januari 2025. Kemudian juga saat ini kompetisi domestik mulai mengalami peningkatan kualitas. Salah satu contohnya adalah kehadiran VR di Liga 1 musim ini. Kusnaini memberikan nilai 75 terkait kompetisi lokal di bawah kepemimpinan Erik. Dengan adanya VR ini membantu kredibilitas sebuah pertandingan, perbaikan wasit, serta jadwal pertandingan yang sudah tetap. Secara umum semuanya sudah baik, nilainya di atas 75 lah, itu tur dia. Namun, menurut Bungkus, ada dua hal yang belum digarap PSSI secara maksimal saat ini, yakni Youth Development dan Football Community. Dia mencontohkan kalau Federasi Sepak Bola Inggris, FA, memiliki program nyata untuk Football Community yang dengan mengajak dan melibatkan orang Asia Selatan agar suka sepak bola, melibatkan perempuan. Di sisi lain, Kusnaini turut memberikan komentar soal pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Dia menyampaikan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sah dan merupakan pertaruhan besar dari Erik. Ini pergantian yang sah, tapi ini sangat besar pertaruhannya. Kalau masih STY dan dia gagal bersama timnas, Erik tidak akan disalahkan. Tetapi sekarang kalau Kluivert, Eriklah yang akan disalahkan. Ini keputusan yang berani dan tidak populer, pungkas Kusnaini. Hasil survei, publik yakin kualitas timnas Indonesia meningkat. Pada survei Oktober 2024, hanya 80% responden yang menilai timnas Indonesia semakin bagus. Sementara, survei terbaru pada Desember 2024 meningkat menjadi 83,9% dari total responden yang mencapai 1.220 orang. Demikian salah satu catatan hasil survei isu-isu persepakbolaan di mata publik dan pertaruhan besar PSSI yang disampaikan oleh founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Jadi kami menemukan bukti yang meyakinkan bahwa evaluasi publik terhadap kinerja federasi, PSSI, maupun item-item yang berkaitan dengan sepak bola itu mengalami peningkatan yang positif di bulan Desember 2024, ungkap Burhanuddin. Survei yang sama perihal pandangan responden terhadap program naturalisasi dari PSSI demi peningkatan kualitas timnas Indonesia. Sebanyak 75,3% responden menyatakan bahwa mereka menyetujui program naturalisasi. Indikator menemukan bahwa responden yang suka sepak bola memiliki awareness terhadap naturalisasi yang semakin tinggi. Mereka memahami bahwa antusias publik terhadap timnas Indonesia berkaitan dengan kebijakan naturalisasi yang dianggap pakai jalur shortcut untuk menaikkan prestasi skuad Garuda. Yang kita ingin tanya adalah, apakah mereka setuju atau tidak kebijakan tersebut? Kebijakan menaturalisasi atlet luar negeri atau asing yang memiliki garis keturunan atau darah Indonesia yang kemudian disumpah menjadi WNI. Sehingga punya hak untuk membela tim nasional, jelas Burhanuddin. Survei juga menemukan terdapat responden yang konsisten menolak naturalisasi, yaitu sebanyak 13-15%. Mereka tetap menolak naturalisasi meski pemain timnas Indonesia mulai banyak menorehkan prestasi. Menurut Burhanuddin, responden yang menyukai sepak bola dan memperhatikan sepak bola, memiliki tingkat persetujuannya lebih tinggi terhadap kebijakan naturalisasi. Artinya di kalangan mereka yang cukup intens mengikuti sepak bola, naturalisasi bukanlah isu penting. Sementara pada responden yang menyetujui naturalisasi, terpecah menjadi dua pendapat. Pertama, jumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini sudah terlalu banyak dan seharusnya memprioritaskan pemain asli Indonesia. Itu konsisten ada kurang lebih sepertiga responden yang menganggap bahwa pemain naturalisasi sekarang terlalu banyak. Jadi mereka bisa saja tidak anti kebijakan naturalisasi tetapi menganggap jumlah yang main di timnas Indonesia sudah kebanyakan. Orang yang sekarangnya begitu kan, dia tidak hitam putih. Dia melihat oke kebijakan naturalisasi, tetapi jangan kebanyakan, ujar Burhanuddin. Kedua, terdapat kelompok responden yang menganggap naturalisasi sebagai hal yang bukan menjadi masalah asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola. Dan itu jumlahnya kurang lebih stabil 54,5–55,5% dalam rentang 2 bulan Oktober sampai Desember 2024, ungkap Burhanuddin. Dengan demikian, Burhanuddin menambahkan, sudah ada bukti nyata bahwa pemain naturalisasi bisa meningkatkan prestasi sepak bola. Tapi itu pun tidak mengubah sikap warga yang menganggap kebanyakan jumlah pemain naturalisasi. Jadi lagi-lagi ini masukan buat PSSI. Mungkin ada jalur pendek karena harus lolos Piala Dunia dan pemain naturalisasi menjadi sebuah keniscayaan, tutup Burhanuddin. Bukan hanya Shin Tae-yong, ini sosok penting dari sisi taktikal timnas Indonesia. Chai In-cheol jadi salah satu tangan kanan penting Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Shin memang sukses membuat skuad Garuda naik level dengan prestasi bersama timnas. Tidak hanya di tingkat senior, tangan dinginnya bisa membuat timnas U20 Indonesia dan timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia. Tentunya,
Dia tidak bekerja sendiri karena jajaran asisten pelatih timnas cukup banyak. Mereka bekerja di balik layar untuk memastikan timnas bisa bermain dengan maksimal. Asisten pelatih timnas Indonesia, Chai In-cheol menjelaskan terkait tugas utamanya di skuad Garuda. Bersama Shin Tae-yong, dia bertugas untuk menentukan semua program latihan untuk pemain. Selain itu, dia jadi sosok penting dalam taktikal timnas Indonesia saat ini. Hal tersebut cukup krusial karena Shin dikenal sebagai pelatih yang memiliki banyak taktil alternatif di lapangan. Tugas utama saya adalah membantu pelatih kepala, baik dari segi taktikal maupun dalam membuat program latihan, kata Chai In-cheol dilansir bolasport.com dari YouTube Timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas wanita Korea Selatan ini menjadi pemimpin bersama Shin Tae-yong. Mereka mengatur segala lini termasuk berdiskusi dengan asisten pelatih timnas lainnya, termasuk dalam aspek strategi dalam setiap pertandingan yang akan mereka hadapi. Bisa dibilang kami, dengan Shin, mengontrol segala hal. Dari situ saya membagi tugas dan berdiskusi dengan pelatih lain tentang bagaimana bentuk latihan. Kemudian seperti apa strategi yang akan digunakan. Selanjutnya, Chai jadi sosok penting yang akan memastikan tugas Shin berjalan dengan baik. Dia juga memimpin diskusi dengan asisten pelatih lain untuk menyampaikan keinginan pelatih kepala. Hal ini tentu harus dilandasi dengan kerjasama yang solid akan timnas bisa memberikan hasil terbaik. Secara garis besar saya membantu semua tugas pelatih kepala. Kami berdiskusi dan memimpin tim pelatih yang lain, ujarnya. Pada kemarin pertandingan antara tuan rumah yaitu Myanmar melakukan perbuatan yang tidak mestinya dilakukan. Semenjak kejadian itu, Presiden FIFA Lee Nak-sung akan pantau Piala AFF semuanya karena ini mengenai keselamatan pemain. Jika ada pemain yang di situ melakukan perbuatan yang bisa mencederai pemain lain maka FIFA langsung akan dapat tindakan tegas. Walaupun Piala AFF tidak resmi dari FIFA tapi FIFA sebagai pengayom semua sepak bola terutama sekarang digelarnya Piala AFF se Asia Tenggara. Walaupun begitu jika menang di turnamen akan naik peringkat walaupun tidak banyak. Dan sekarang tugas saya sebagai presiden akan tindak tegas pemain yang melakukan pelanggaran yang disengaja. Bisa saja disangsi bermian atau sanksi yang berat yaitu tidak boleh main seumur hidupnya. Di waktu dekat saya akan terbang ke Indonesia melihat timnas Indonesia versus Laos di Solo. Dan akan aku pantau bersama Erick Thohir. SUGBK dipastikan tak bisa jadi venue timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. PSSI pertimbangkan 3 stadion ini. Anggota Komite Eksekutif Exco, PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, tidak bisa dipakai timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Untuk itu, ada 3 opsi stadion yang dipertimbangkan. Timnas Indonesia menjalani laga kandang babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo. Namun, kandang skuad Garuda bisa berubah jika lolos ke semifinal ataupun final. Tim asuhan Shin Tae-yong memang menjadi salah satu kandidat kuat tim yang diperkirakan lolos dari fase grup. Baca juga. Manajer Timnas Indonesia nilai wasit di laga lawan Myanmar kurang fair play. Apalagi setelah Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar dalam laga perdana grup B ASEAN Cup 2024. Senin, 9 Desember 2024, di Yangon. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi kedua klasemen grup B dengan mengemas 3 poin, sama dengan Vietnam. Untuk itu, tak sedikit pihak yang percaya skuad Garuda bakal lolos ke semifinal. Tim Merah Putih masih memiliki 3 pertandingan sisa, salah satunya di laga kedua melawan Laos. Tim Merah Putih akan menghadapi Laos di Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Setelah itu, mereka bertolak ke Vietnam untuk menjalani laga pada 15 Desember dan kembali menjamu Filipina di Stadion Manahan pada 21 Desember 2024. Apabila Timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal dalam 3 laga sisa tersebut, tentu saja mereka berhak lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024, yang dijadwalkan bakal bergulir pada 26 dan 27 Desember 2024. Namun, sampai saat ini PSSI belum mengungkapkan akan memakai stadion mana apabila lolos ke semifinal. Terkait hal ini, Arya Sinulinga pun buka suara karena ada beberapa opsi yang masih dipertimbangkan PSSI. Masih kami tunggu. Ada beberapa opsi stadion, ujar Arya Sinulinga kepada awak media termasuk bolasport.com di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024. Arya mengatakan bahwa ada 3 pilihan stadion yang bakal jadi markas Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan apabila tampil di semifinal. Menurutnya, stadion yang masih kemungkinan menjadi kandang yakni Stadion Manahan, Solo. Kemudian ada Stadion Pakansari di Bogor yang juga jadi pertimbangan. Selain itu, opsi ketiga yakni Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. 3 stadion ini masih jadi pertimbangan karena Timnas Indonesia tak bisa memakai SUGBK. Pasalnya, SUGBK masih fokus pada pemulihan sehingga tak bisa dipakai dengan harapan kondisi rumput bakal lebih bagus saat melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Tetapi yang pasti GBK tidak ya, kata Arya Sinulinga.
Bisa Solo, bisa juga Pakansari, Surabaya juga bisa. Kami masih lihat ruang itu, jelasnya. Arya menjelaskan dengan rinci bahwa SUGBK memang benar-benar tak bisa dipakai saat ini. Dia mengatakan belum lama ini saat ada acara di SUGBK, rumput tak diganggu. Hal ini dilakukan dengan harapan stadion nantinya dalam kondisi terbaik saat Timnas Indonesia tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah imbang 3-3 atas Laos di matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga menegangkan kontra Laos di Stadion Manahan Solo, Kamis, 12 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dibilang menegangkan karena Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong 2 kali tertinggal dari Laos. Di menit 9, Laos membuka keunggulan via aksi individu Po Usombon Panyafong. Berselang 3 menit, Timnas Indonesia menyamakan kedudukan kali ini lewat sepakan keras Kadek Arel dari dalam kotak penalti. Sayangnya, berselang 1 menit Laos kembali unggul 2-1, kali ini lewat Phathana Phomathep. Beruntung di menit 18, Timnas Indonesia lagi-lagi menyamakan kedudukan, kali ini lewat sundulan Muhammad Ferrari memanfaatkan umpan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Skor 2-2 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Timnas Indonesia lebih mendominasi pertandingan. Namun, permainan gerasak-gerusuk yang ditunjukkan Marcelino Ferdinand membuatnya mendapatkan kartu merah di menit 69. Marcelino Ferdinand menerima kartu kuning kedua setelah menekel dengan keras pemain nomor 10 Timnas Laos, Phathana Phomathep. 3 menit setelah Marcelino Ferdinand menerima kartu merah, Timnas Indonesia justru berbalik unggul 3-2. Sepakan corner Doni Tri Pamungkas berhasil disundul Muhammad Ferrari sehingga membuat unggul Timnas Indonesia. Namun, di menit 77 Laos menyamakan kedudukan menjadi 3-3 via gol yang dibuat Peter Pantafong. Gol Peter Pantafong sempat menjadi perdebatan. Sebab, sebelum bola masuk ke gawangnya Timnas Indonesia, si kulit bola terlihat telah melewati garis lapangan. Namun, wasit Hiroki Kasahara yang telah dibantu video asistan referee, VAR, tidak menganggap ada kejanggalan. Alhasil, gol Peter Pantafong ke gawang Timnas Indonesia pun disahkan. Akibat hasil imbang ini, Timnas Indonesia kehilangan 1,11 poin di ranking FIFA. Alhasil, perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 11358 poin. Timnas Indonesia pun harus rela turun 1 posisi dari peringkat 124 ke 125 dunia. Timnas Indonesia kembali disalip Rwanda yang mengoleksi 1,13606 angka. Bagaimana dengan penampakan klasemen Grup B Piala AFF 2024? Untuk sementara Timnas Indonesia duduk di puncak dengan 4 angka. Timnas Indonesia unggul 1 angka dari Vietnam dan Singapura di posisi 2 dan 3, namun dengan catatan mereka baru memainkan 1 pertandingan. Pada kemarin pertandingan antara tuan rumah yaitu Myanmar melakukan perbuatan yang tidak mestinya dilakukan. Semenjak kejadian itu, Presiden FIFA langsung akan pantau Piala AFF semuanya karena ini mengenai keselamatan pemain. Jika ada pemain yang di situ melakukan perbuatan yang bisa mencederai pemain lain maka FIFA langsung akan dapat tindakan tegas. Walaupun Piala AFF tidak resmi dari FIFA tapi FIFA sebagai pengayom semua sepak bola terutama sekarang digelarnya Piala AFF se Asia Tenggara. Walaupun begitu jika menang di turnamen akan naik peringkat walaupun tidak banyak. Dan sekarang tugas saya sebagai presiden akan tindak tegas pemain yang melakukan pelanggaran yang disengaja. Bisa saja disanksi bermian atau sanksi yang berat yaitu tidak boleh main seumur hidupnya. Di waktu dekat saya akan terbang ke Indonesia melihat Timnas Indonesia versus Laos di Solo. Dan akan aku pantau bersama Erick Thohir.